Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Pro 1 ya Ustaz ya, datang pagi hari ini langsung mendengarnya live di studio. Alhamdulillah sudah lama saya tidak berkunjung ke studio RRI Kediri. Mudah-mudahan kehadiran saya walaupun mendadak, mohon maaf, bisa mengobati kerinduan saya terhadap studio ini. Ada perubahan banyak di sini, masya Allah. Baik, dan pagi hari ini monggo seperti biasa di sesi yang pertama kita akan mendengarkan mukadimah pendengarnya. Untuk sesi yang kedua nanti akan ada tanya jawab. Saya akan bacakan pesan singkat dari Anda. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar setia RRI Kediri rahimani Allah wa iyyakum dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini, sesudah kita kaum muslimin dan muslimat menunaikan ibadah salat subuh, ada yang berjamaah di masjid, ada yang salat di rumah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kembali kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Dan hari ini hari Rabu, tepatnya tanggal 21 Juni. Hari Rabu tanggal 21 Juni tahun 2023 miladi atau Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah tahun 1444 Hijriah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, kita bisa kembali beraktivitas di pagi yang cerah ini. InsyaAllah di acara Mutiara Pagi kita akan bahas tema seputar Idul Adha. Kebetulan di bulan ini, di bulan Dzulhijjah, ada beberapa amalan yang perlu kita bahas, walaupun mungkin tidak bisa terlalu panjang lebar dan detail. InsyaAllah sudah cukup untuk mengingatkan kita kaum muslimin dan muslimat agar mempersiapkan diri. Terkait dengan bulan Dzulhijjah ini ada beberapa hadis dari Nabi SAW. Di antaranya yang saya bacakan di sini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Di kitab beliau di jilid yang keempat halaman 443, beliau meriwayatkan sebuah hadis yang datang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yang hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sedikit perbedaan pada matan atau redaksinya.
Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya hadis nomor 969, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin, tidaklah ada hari-hari, al-amalus salihu fihinna, yang mana amalan saleh yang dikerjakan di hari-hari tersebut, ahabbu ilallahi, lebih dicintai oleh Allah, min hadhil ayyamil ashri, dibandingkan hari-hari yang terdapat pada 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah." Jadi 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah, dan Dzulhijjah itu adalah bulan yang terakhir dari tahun-tahun Qamariyah. Jadi kalau kita kembali kepada penanggalan Hijriyah, memakai peredaran bulan sebagai patokannya, maka Dzulhijjah ini bulan yang ke-12. Maka Nabi mengatakan tidak ada hari-hari yang amalan yang dikerjakan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah melebihi amalan yang dikerjakan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Maka mendengar hadis ini, para sahabat penasaran. Mereka bertanya, qalu ya Rasulullah, wahai utusan Allah, walal jihadu fi sabilillah, apakah juga jihad di jalan Allah juga kalah keutamaannya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, lalu beliau bersabda menjawab, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah, illa rajulun, kecuali seseorang, kharaja bi nafsihi, yang dia keluar dengan dirinya, jadi keluar dengan badannya, wa malihi, dan membawa serta juga hartanya, harta bendanya, falam yarji min dzalika bi syai', dan tidak kembali sedikit pun dari hal itu semuanya. Artinya ketika dia pergi membawa diri dan hartanya, pulang tinggal nama, jiwanya meninggal, kemudian hartanya diambil oleh musuh, itulah yang terbaik. Namun jika tidak sampai meninggal, maka amalan jihad tersebut masih kalah keutamaannya dengan amalan yang dikerjakan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini. Lalu mungkin kita bertanya-tanya, amalan apa saja yang hendaknya kita perbuat? Kalau para ulama mengatakan semua amal. Bahkan sejak tanggal 1 ini sebagian ulama mengatakan sudah diperbolehkan kita bertakbir, tapi takbirnya namanya takbir mutlak, waktunya bebas. Berbeda dengan takbir muqayyad. Mutlak itu yang waktunya bebas, tidak terbatas waktu, dimulai dengan masuknya tanggal 1 Dzulhijjah. Kalau takbir yang muqayyad itu mulainya nanti di subuh pagi hari tanggal 9 Dzulhijjah, tepatnya nanti hari Rabu depan, Rabu tanggal 28. Jangan lupa di Rabu depan itu kita disunahkan untuk berpuasa apa? Mbak Yuarta, puasa Arafah. Jadi bagi yang tidak libur, ibu-ibu, remaja putri, kalau bapak-bapak ya tidak ada liburnya, itu hendaknya jangan lupa untuk puasa Arafah hari Rabu ya, karena kita Idul Fitri bersama pemerintah tanggal 29 Juni hari Kamis. Bagi yang bukan Idul Fitri, Idul Adha. Bagi yang beridul Adha hari Rabu, maka puasanya hari Selasa. Jadi puasanya hari Selasa, jangan lupa. Namun sejak tanggal 1 Dzulhijjah kita sudah disunahkan untuk memperbanyak puasa sunnah. Boleh berurutan sejak kemarin dan hari ini sampai nanti hari Rabu yang terakhir. Bagi yang beridul Adha hari Rabu berarti sampai hari Selasa yang terakhir. Dan boleh disela-selai, misalnya sehari puasa, sehari tidak, hari berikutnya puasa lagi. Dan boleh mengambil Senin Kamisnya. Bagi yang biasa Senin Kamis, boleh mengambil Senin Kamisnya. Mana dasarnya kebolehan kita untuk berpuasa sunnah?
Disebutkan dalam hadis rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis nomor 2437, dan hadis ini dikatakan oleh Syekh Al-Albani, qala Al-Albani rahimahullahu taala, isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Disebutkan dalam kitab Sahih Sunan Abi Dawud rahimahullahu taala, di mana an Hunaidah ibni Khalid radhiyallahu anhu an imraatihi, dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anil jami', dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai seluruh istri beliau. Qalat, sebagian istri Nabi mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasumu tis'a Dzulhijjah, berpuasa selama 9 hari di awal bulan Dzulhijjah. Jadi sejak tanggal 1 sampai tanggal 9 Nabi itu berpuasa. Kalau beliau berhaji baru tanggal 9-nya tidak berpuasa. Karena bagi yang beribadah haji, tanggal 9 itu kan hari Arafah. Mereka melaksanakan wukuf di Arafah. Dan wukuf itu termasuk rukun di antara rukun-rukun ibadah haji. Dan ketika itu Nabi memang tidak berpuasa agar bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik, dengan sempurna. Maka sunnahnya justru tidak berpuasa, tapi ada amalan-amalan yang lain, yaitu memperbanyak doa, memperbanyak zikir bagi yang sedang beribadah haji. Tapi bagi kita yang ada di tanah air kita masing-masing, di kampung halaman kita masing-masing, disunahkan untuk puasa Arafah. Dan sebaiknya tidak ditinggalkan. Sebaiknya kita betul-betul memperhatikan, karena puasa Arafah itu pahalanya diampuni dosa-dosa orang yang mengerjakannya selama 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang kemudian. Maka hendaknya diperhatikan hal tersebut. Lalu wa yauma Asyura, dan Nabi juga puasa pada hari Asyura. Asyura itu tanggal 10 di bulan Al-Muharram, namanya puasa Asyura. Bagi yang mau melaksanakannya, dosanya setahun yang lalu diampuni. Berbeda dengan Arafah, kalau puasa Arafah 2 tahun diampuni, setahun yang lalu dan setahun yang terkemudian. Kemudian wa thalathata ayyamin, dan Nabi juga biasa puasa 3 hari min kulli syahrin, di setiap bulannya. Jadi beliau itu sallallahu alaihi wasallam itu rajin berpuasa. Jadi 3 hari setiap bulan itu tanggal 13, 14, 15. Bahkan ulama menyebutkan di hadis yang lain itu tidak harus tanggal 13, 14, 15, tapi boleh di hari-hari yang lain. Yang penting minimal dalam sebulan itu kita puasa 3 hari. Kalau bisa meningkatkan ya puasa Senin dan Kamis, yaumal itsnin wal khamis. Kalau bisa meningkatkan puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Taib. Ini tadi diantara amalan yang disunahkan. Kemudian jangan lupa bagi yang sudah berniat untuk berkorban pada tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu selepas mengerjakan sholat Idul Adha dan menyimak atau mendengarkan khutbah, maka bagi yang memiliki kelebihan harta disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban. Sebagian ulama sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu, itu mengatakan wajibnya menyembelih hewan kurban itu. Ada sebagian yang mengatakan disunnahkan secara muakkadah. Sunnah muakkadah artinya sangat ditekankan untuk dikerjakan. Dan yang disembelih itu adalah hewan-hewan kurban yang disebutkan di dalam teks-teks hadis, yaitu kambing. Kambing itu bisa al-ma'is, kambing Jawa, atau kambing kacang disebut. Kemudian bisa ad-do'an, itu kambing kibas atau domba. Apabila kambing yang kita sembelih kambing Jawa, itu minimal harus sudah berumur 1 tahun. Sehingga yang layak disembelih untuk kurban itu yang sudah 1 tahun lebih. Ini untuk kurban ya, bukan sekedar untuk daging biasa. Kemudian untuk domba minimal sebagian ulama berpendapat 6 bulan dan boleh
8 bulan atau minimal 8 bulan. Sebaiknya kita ambil pendapat yang 8 bulan agar sempurna. Jadi untuk domba lebih muda umurnya, 8 bulan sudah boleh disembelih karena domba itu lebih cepat besarnya dan juga lebih gemuk. Kemudian untuk sapi minimal sudah berumur 2 tahun. Untuk unta minimal sudah berumur 5 tahun. Bagi sapi itu boleh ya kita berpatungan dengan 6 orang sehingga maksimal patungannya 7 orang. Tapi kalau seorang dia kaya, misalnya seperti Mas Irfan sama Hilmi itu ya, yang terkenal itu, dia itu Irfan Hakim, mohon maaf, Irfan Hakim itu sapinya besar sekali, mungkin 1 ton lebih itu ya. Itu dia beli 1 ekor, dan beberapa orang juga misalnya Presiden Jokowi biasanya, Presiden SBY dan mantan presiden yang lain biasanya 1 sapi yang besar sekali. Jadi boleh 1 ekor sapi untuk 1 orang, boleh untuk 2 orang, maksimal untuk 7 orang. Kalau onta boleh untuk 7 sampai 10 orang maksimalnya. Kalau kambing hanya untuk 1 orang. Tapi saya ingatkan ya, kambing itu walaupun untuk 1 orang boleh diniatkan oleh pemilik hewan kurban itu untuk seluruh anggota keluarganya. Jadi Nabi pernah mengatakan demikian. Jadi Nabi itu pernah berkorban, kemudian beliau berdoa dalam saat beliau menyembelih. Setelah beliau mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, beliau mengatakan Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya Allah, terimalah dari Nabi Muhammad kurbannya, dari keluarganya, dan juga dari umatnya Nabi Muhammad yang belum diberi kemampuan untuk berkorban. Untuk berkorban itu saya mengingatkan ya, agar kaum muslimin yang punya kelebihan harta itu berkorban, khususnya bagi kaum muslimin yang dulunya belum sempat atau belum pernah berkorban. Kenapa? Karena ada sebuah hadis dari Nabi SAW. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, hadis nomor 3133, Nabi SAW mengatakan, man kana lahu sa'ah, barang siapa yang memiliki kelebihan atau keluasan harta, walam yudhahi, namun dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali dia mendatangi musola kami. Dari hadis yang mulia ini anjuran dari agama kita untuk kita yang mampu berkorban. Dan ketika kita sudah berniat berkorban, sebenarnya semenjak kemarin sudah tidak boleh memotong kuku dan memendekkan atau memotong rambut. Jadi kalau sudah berniat berkorban sejak tanggal 1 sudah punya niat dan punya uang, maka tidak boleh. Tapi kalau baru berniatnya tanggal 5 Dzulhijjah misalnya, atau tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, baru punya uang, baru niat, ya sejak berniat itu menahan diri dari memotong kuku ya, kemudian mencukur rambut ya. Dan rambut yang dicukur ini bukan hanya rambut kepala, seluruh bulu tidak boleh diambil. Misalnya laki-laki tidak boleh lagi dia memendekkan kumisnya. Kemudian secara umum tidak boleh mencabuti bulu ketiak, tidak boleh lagi mencukur bulu kemaluan. Itu boleh kalau sudah hewan kurbannya disembelih. Kemudian ya para pendengar yang budiman, RRI Kediri dimanapun Anda berada, jangan lupa ya, ketika kita berangkat berhari raya Idul Adha, itu sunnahnya tidak makan terlebih dahulu, kecuali kalau memang lapar atau kehausan bolehlah minum. Karena Nabi SAW itu baru makan sesudah beliau melaksanakan sholat dan berkhutbah. Beliau segera menyembelih hewan kurbannya, kemudian dimasak, dan setelah matang beliau menikmati ya hidangan dari daging hewan kurban tersebut. Jadi sunnahnya bagi kita yang beridul adha itu adalah tidak makan terlebih dahulu. Berbeda dengan Idul Fitri, disunahkan makan terlebih dahulu karena untuk membatalkan puasanya. Kemudian kesunahan yang lain adalah sebelum berangkat itu mandi, seperti mandi wajib atau mandi besar.
Sesudah mandi, bagi laki-laki disunahkan untuk memakai harum-haruman. Kalau perempuan yang cukup pokoknya sudah keramas, ya jelas sudah keramas, sudah memakai sabun, sudah cukup. Tidak ada kesunahan untuk memakai harum-haruman. Kemudian disunahkan untuk memakai pakaian yang terbaiknya. Terbaik itu bukan yang paling baru dibeli, bukan. Tapi yang terbaik yang ada di kita, yang kita miliki, yang ada di lemari kita. Kemudian di antara sunnahnya adalah ketika berangkat dan pulang itu menempuh jalan yang berbeda. Jadi misalnya kalau berangkat lewat timur, nanti pulangnya lewat barat, seperti itu. Ditempuh jalan yang berbeda. Dan disunahkan apabila tempat sholat id kita itu dekat, itu disunahkan untuk berjalan kaki bersama keluarga kita. Dan jangan lupa sambil bertakbir ketika berjalan itu. Kalau jauh boleh berkendaraan, tapi jangan terburu-buru. Sunnahnya tidak terburu-buru. Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sunnah-sunnah yang lain yang hendaknya diperhatikan adalah kita nanti sholat Idul Adha dengan baik, kemudian menyimak khutbah. Walaupun menyimak khutbah Id itu tidak sebagaimana menyimak khutbah Jumat. Kalau menyimak khutbah Id itu hanya hukumnya sunnah muakkadah. Oleh karena itu boleh bagi yang mungkin sakit perut atau ada sesuatu, ada udzur, boleh dia setelah itu mungkin menyimak sedikit, kemudian dia pulang atau pergi. Tapi kalau dia bisa menyimak sampai selesai, itu yang terbaik, karena dia mendapatkan ilmu dari khotib yang menyampaikan khutbahnya. Mungkin ini mukadimah yang bisa disampaikan dalam kesempatan Mutiara pagi ini, Mbak Ayu Arta ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin apabila ada pertanyaan dari para pendengar yang budiman, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Mukadimah di sesi yang pertama kali ini. Dan di jalur WhatsApp berjumpa dari Ibu Fatimah di kawasan Badas. Ini mau bertanya. Monggo silakan Ibu Fatimah dari Badas. Jikalau kami sekeluarga berurunan untuk membeli hewan kurban. Nah itu ketika sudah sampai di musola atau masjid, kan biasanya kalau hewan kurban itu dinamai begitu ya, dinamai salah seorangnya. Katakanlah saya sendiri atau mungkin suami sendiri, tapi ini hasil iuran dari satu rumah atau satu kakak. Nah, ketika disembelih, nah itu bintinya seperti apa ini Ustaz? Iya. Jadi kalau untuk kambing itu sebenarnya tidak ada urunan atau patungan. Berbeda kalau untuk sapi. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Kalau sudah terlanjur ya dinamakan salah satu. Ya mungkin tahun ini istrinya mengalah, di atas namakan suaminya, tapi setelah di atas namakan suaminya, misalnya nama suaminya Soleh ya, misalnya Soleh dan keluarga, begitu. Kalau nama istrinya Fatimah, misalnya Siti Fatimah dan keluarga, nanti tahun depan begitu. Tapi sebenarnya untuk kambing itu tidak patungan. Tapi para ulama memberikan solusi apabila sudah terlanjur patungan, ya di atas namakan salah satu. Tidak boleh di atas namakan dua, karena untuk kambing itu hanya untuk satu nama, tapi boleh diembel-embeli dan keluarga. Sebab Nabi dahulu pernah menyembelih kambing, beliau mengatakan Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku, wa min ahli baiti, dan dari keluargaku, wa min ummati Muhammadin, dan umatnya Nabi Muhammad. Artinya Nabi juga meniatkan untuk keluarganya, bahkan untuk umatnya boleh, tapi tetap atas namanya siapa? Nabi Muhammad SAW, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Nah di sini memang yang perlu kita apresiasi semangat berkorbannya. Masya Allah ya, semangat ya, masih semangat. Insya Allah kaum muslimin masih semangat untuk beramal soleh, mengeluarkan sebagian hartanya. Saya yakin masih semangat. Iya, karena memang sesuatu yang baik, meskipun ya hasilnya iuran, tapi semangatnya tadi itu begitu ya. Ya insya Allah ya. Tujuannya, niat baiknya luar biasa ini. Masya Allah, Masya Allah. Apa iuran, nah tapi di atas namakan salah satu, kemudian di belakang ini
dengan keluarga begitu ya. Ya kalau saran saya pribadi ya, ketika iuran itu gini, jangan iuran. Jadi ini Bu, saya kasih uang untuk tambahan apa? Membeli kambingnya. Jadi dikasihkan kepada istri. Nanti atas nama istri, Ibu Siti Fatimah dan keluarga. Itu boleh. Hanya saja kan banyak yang tidak tahu, masyarakat khususnya panitia kadang-kadang hanya disebut istrinya saja, tapi insya Allah itu niat itu sudah dapat walaupun tidak disebut. Jadi pahalanya sudah dapat. Tapi kalau ya panitia kurban tahu nanti disebut ya. Misalnya hadza min Ibu Fatimah wa ahliha dan keluarganya, kemudian bismillah Allahu akbar disembelih seperti itu. Masya Allah. Ya. Terima kasih Ibu Fatimah. Iya, Ibu Fatimah sepertinya ini hampir setiap ya Mutiara Pagi beliau selalu atensi, Masya Allah. Iya. Sampai hafal kami. Baik, kemudian di sini ada Ibu Santi. Ibu Santi dari Tulurjo, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz Yusron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Santi. Ingin bertanya seputar Idul Adha. Bagaimana cara atau adabnya ketika kita ingin mengkurbankan hewan dengan niat untuk orang yang sudah meninggal? Misalkan kita ingin berkurban dengan nama almarhum ayah atau sanak saudara. Bagaimana adabnya? Mohon penjelasannya. Masya Allah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Saya akan mengambil pendapat yang lebih dekat kepada nas atau dalil, bahwasanya kalau orang tua itu pernah berwasiat, misalnya nanti Dok, kalau kamu sudah punya harta atau nanti tolong dijual itu sesuatu milik saya untuk berkorban, maka wasiat ini sesudah meninggal dunia tetap wajib untuk ditunaikan karena wasiatnya wasiat yang baik. Jadi langsung begini nanti, kalau itu wasiat ya, kalau itu wasiat saya bahas dulu, maka langsung dikatakan ini dari Pak Fulan, semoga Allah merahmati beliau. Sudah itu saja, dan keluarganya boleh tambahkan dan keluarganya. Tetapi kalau tidak ada wasiat, itu sebagian ulama mengatakan diatasnamakan yang berkorban, yang membeli hewannya itu dari putranya atau istrinya atau siapa, dari orang yang sudah meninggal itu, kemudian diikutkan. Diikutkan bagaimana? Misalnya ya, jadi dari misalnya Bu Santi dan seluruh keluarganya, seluruh keluarga itu yang hidup maupun yang mati sudah mendapatkan pahala insyaallah taala, seperti itu. Jadi sudah mendapatkan pahala. Ada pendapat ketiga, boleh atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Boleh seperti itu, asal ya, asal kalau di atas namakan orang yang sudah meninggal dunia, yang hidup itu juga ikut berkorban dengan hewan yang lain. Maksudnya dia membeli dua, yang satu atas nama dirinya, yang satu atas nama ayahnya yang sudah meninggal dunia. Itu pendapat yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Santi di Tulurjo. Sudah terjawab ya. Jadi memang ini juga demikian ya Ustaz, ya, termasuk niat baik. Subhanallah. Jadi meskipun sudah berpisah, sudah ditinggalkan begitu, tapi niat baiknya ini loh tulus ya Ustaz ya. Ya, insyaallah ya. Baik. Kemudian juga di sini berjumpa ada Ibu Siti. Ibu Siti di kawasan Tulurjo Pare juga. Monggo, silakan Ibu Siti dari Tulurjo. Ini apakah diperbolehkan untuk puasa Arafah hanya 1 hari saja ini Ustaz Yusron ketika mendekati Idul Adha nanti begitu? Iya, jadi mungkin pertanyaannya begini, apakah diperbolehkan puasa sunnah hanya 1 hari saja? Jadi puasa sunnah itu kan disunahkan sejak tanggal 1 Dzulhijjah, nanti berakhir pada tanggal 9 Dzulhijjah. Apakah boleh saya mencukupkan hanya puasa Arafah yang tanggal 9 saja? Ya boleh. Tidak dilarang, ya boleh. Tapi kalau bisa menambah tanggal 8-nya atau tanggal sebelumnya itu lebih baik. Boleh saja, boleh. Apalagi bagi yang punya kesibukan luar biasa, wanita karir atau putranya masih kecil-kecil, kadang-kadang ngurus anak berat. Ya yang penting yang diincar kalau bahasa saya, yang betul-betul ditekankan itu tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah. Boleh ya, boleh. Baik.
Selanjutnya ada Mas Akbar di Swallow ini mau bertanya. Ya, silakan. Mas Akbar di Swallow ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung di pagi hari ini. Bagaimana hukumnya jika kita ini berkorban ketika di Mekah karena ada salah satu sanak famili yang sedang menunaikan ibadah haji. Iya. Jadi bagaimana kalau sedang beribadah haji? Jadi begini, kalau sedang beribadah haji, kan dia kalau mengambil haji tamattu dan haji qiron itu ada kewajiban menyembelih hadyu. Hadyu itu bukan kurban, beda nanti. Jadi begini, ibadah haji itu kan ada 3 macam. Ada haji ifrad, itu tidak ada kewajiban, haji saja niatnya tanpa diembel-embeli dengan umroh. Itu tidak ada kewajiban untuk menyembelih hadyu. Hadyunya juga kambing. Kemudian nanti ada haji qiron. Haji qiron itu haji yang niat haji dan umrohnya dilakukan secara bersamaan. Itu ada kewajiban menyembelih hadyu. Kemudian haji tamattu, haji yang diawali dengan umroh lebih dahulu. Setelah dia nanti tahallul dari umroh, di hari ke-8 dia mulai niat untuk haji. Nah, ini ada kewajiban juga untuk menyembelih hadyu. Nah, hadyu ini berbeda dengan hewan udhiyah kurban. Sehingga kalau dia mau berkorban, ya dia harus, kalau dia ngambil tamattu, dia harus membeli 2. Satu untuk hadyunya, satu untuk kurbannya, ya. Nah, karena di sana itu hadyu kan sangat banyak. Maka kalau kurban itu disembelih di Indonesia itu akan lebih afdol. Karena di sana itu yang namanya hadyu itu bukan hanya ribuan, jutaan kambing disembelih ya pada hari yang sama. Maka akan lebih baik kalau disembelih kurbannya, bukan kalau hadyunya harus di sana. Hadyu harus di sana. Ya, kurbannya jadi satu kambing yang lain itu disembelih di tanah air. Insya Allah manfaat dagingnya lebih luas karena di sini banyak yang membutuhkan. Kalau orang Arab Saudi setiap hari makan daging di sana ya. Jadi seperti itu. Jadi menyembelihnya 2 ya, tidak boleh 1. Menyembelihnya 2, 1 untuk hadyu, 1 untuk kurban. Dan rata-rata orang Indonesia itu mengambil haji tamattu, bukan haji ifrad, sehingga ada kewajiban untuk menyembelih hadyu. Baik, Masya Allah. Jadi memang dilihat dari lebih ke kebutuhannya Mas Akbar ya. Iya. Tapi kalau disembelih di sana boleh-boleh saja, nanti dibagikan kepada fakir miskin yang ada di sana. Jadi ya, tapi kalau hadyu, kalau hanya menyembelih 1, kan itu kalau 1 kan untuk hadyu saja, maka tidak boleh disembelih di Indonesia, harus di Arab, di Mekah sana. Ya, untuk hadyu itu memang khusus untuk fuqara, untuk orang fakir dan miskin yang ada di Mekah. Itu untuk hadyu ya. Kalau untuk kurbannya boleh di mana saja, boleh di sana, boleh di Indonesia. Ya. Ya baik, terima kasih yang sudah bergabung di pagi hari ini untuk intisari terkait dengan topik kita. Silakan Ustaz Isran. Iya, terkait dengan topik ini intinya adalah mumpung ini masih di hari yang kedua tanggal 2 Dzulhijjah, maka mari kita perbanyak amal soleh kita. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, amal soleh apa yang diperbanyak? Silakan amal soleh apa saja yang betul-betul ada tuntunannya dari Al-Quran dan Al-Hadis dari As-Sunnah. Misalnya yang suka bersedekah diperbanyak. Kalau kemarin kita kurang sedekahnya, diperbanyak sedekahnya di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini. Misalnya yang suka sholat malam, diperbanyak sholat malamnya. Kalau biasanya hanya 2 rakaat, ditutup witir 1 rakaat, ditambah menjadi 4 rakaat, ditutup witir 1 atau 3 rakaat. Bagi yang suka sholat duha diperbanyak. Kalau biasanya sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, dijadikan 8 rakaat. Karena duha itu maksimal sampai 8 rakaat boleh. Jadi demikian ya. Silakan diperbanyak ya amal soleh apapun, termasuk taubat. Termasuk taubat. Jadi termasuk taubat, kita perbanyak membaca istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menghadapi ya itulah itu dengan betul-betul hati yang bersih ya. Hati yang bersih. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Ayu Arta yang telah menyertai dan membersamai Mutiara Pagi ini. Mudah-mudahan sehat walafiat, keluarganya juga sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Mas Fauzi yang telah mengantarkan saya dan seluruh pendengar yang budiman RRI Kediri dimanapun Anda berada. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah.
waridha wal inayah, nasrun minallah, fastabiqul khairat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.